Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadiran Allah yang kembali memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataat sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, hal yang ke-11 yang menjadi sabab dimudahkan rezeki, husnul khuluqi, akhlak yang baik. Hal yang ke-11 menjadi sabab rezeki itu lancar, ujar Habib Sa'ad. Apa itu? Husnul khuluq, yaitu berperangai yang baik, akhlak yang bagus atau perangai yang bagus, karakter diri yang baik gitu. Husnul khuluqi huwa an yakunal mar'u layyinal janibi. Akhlak yang baik itu adalah hendaknya seseorang layyinal janibi, perangainya lembut, lemah lembut dalam bersikap. Taliqal wajhi, wajah yang selalu ceria, wajah yang murah senyum. Taliqal wajhi. Qalilan nufur, bersifat kada meolah orang lain berjauh. Artinya karakternya meolah betah orang beparaknya. Qalilun nufur, orang lain kada hendak berjauh, kada hendak bukah darinya. Thayyibal kalimah, kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya baik, pemilihan katanya dalam bepandir apik. Tadumu bainan nas mahabbatuhu wa tata'akkadu mawaddatuhu wa tuqalu athratuhu wa tahunu zallatuhu wa tughtafaru dhunubuhu wa tustaru uyubuhu. Orang yang berakhlak baik sebagaimana disebut tadi, tadumu bainan nas mahabbatuhu, rasa cinta kepadanya akan terus ada di kalangan manusia. Rasa cinta kepadanya, rasa katuju orang kepadanya akan ada terus. Wa tata'akkadu mawaddatuhu, rasa cinta kepadanya akan semakin membesar orang yang akhlak baik itu. Semakin kuat. Wa tuqalu atratuh,
kesilapannya akan dianggap ringan oleh orang. Kesilapannya, kekeliruannya dianggap ringan aja oleh orang. Seseorang yang bagus akhlak tuh. Wa tahunu zallatu, kesalahannya akan dianggap kecil oleh orang. Wa tughtafaru dhunubuh, kesalahan-kesalahannya akan terampuni di mata orang. Wa tustaru uyubu, aib-aibnya akan ditutupi oleh orang. Paham lah biar maksudnya? Ujar Habib Sa'ad pengarang kitab, akhlak yang baik itu hendaknya seseorang layyina janib. Inya karakternya lembut lawan orang. Kada kasar. Gerakan tubuh tuh gin lembut tuh nah. Ibarat ketika bersosial lawan orang lain yang memerlukan gerakan tubuh dalam bersosial, contoh menunjuk barang kepada kawan atau memberi petunjuk jalan kepada orang betakun, gerakan tubuhnya layyinul janib, lembut berataan. Ada orang betakun, di mana yo alamat fulan bin fulan? Orang yang akhlak baik tadi ketika menjawab, oh rumah tuh Pak, di situ gerakannya paham lah Bian, lembut, layyinul janib, itu tanda orang akhlak baik. Di situ. Dan tanda orang yang berilmu ketika menunjuk sesuatu tuh kada pakai telunjuk, tapi pakai ibham, pakai ibu jari. Di situ inggih, di situ inya. Nah, kada mau kayak ini, kada mau, karena ini sedikit kasar. Coba orang nang kada berakhlak, nang kada biasa untuk menjiwai karakter baik, ditakuni di mana yo alamat? Tuh sana, sana. Terus diikam, terus belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Nah, betakun bahasa situ bang. Nah, gerakan tubuhnya pun kelihatan orang ini kasar dalam menjawab. Lain tadi, taliqal wajhi, wajahnya berseri-seri. Wajahnya tuh dilihat kan, kita nih nyaman melihat, damai, kada takutan kita berparak sidin. Ada manusia tuh ketika hanya semata kita melihat muhanya, ada jadikan aku berparak. Kayak bang kira yang muha sidin, haras muha. Berparak gini orang. Yang tadinya ada niatan baik melihat, dosa ini. Kalau mamai sidin. Orang yang berakhlak baik, taliqul wajhi, wajah berseri-seri, berbinar. Kelihatan ketika kita melihat, nyaman dipandiri sidin. Rasuk. Kada bakal sidin bermamai ya lawan kita. Qalilan nubur, orang lain betah berparak. Akhlak yang baik itu. Kada mau buka orang. Ada orang tuh ketika kita duduk berpandir lawaninya, hanya berbayak 5 menit muyak. Alasan berjauh kita, inilah aku hadanglah, aku ada urusan. Koler banyak pandir lawaninya. Orang lain nufur berjauh. Orang na akhlak baik semakin duduk lawan sidin, semakin kita betah rami berpandiran. Rasuk, lembut sidin. Pandiran sidin daging semua aja. Pahamlah daging semua tuh. Artinya berisi berataan pandiran baik. Pandiran sidin daging semua aja. Ada juga orang pandiran orang kadang ada lengkuas. Artinya kada berisi, mau ki berpandir baik berjauh aku aja. Nah. Tayyibal kalimah, memilih kata berpandir orang yang berakhlak tuh kada bebarang apik. Kata ganti kada ikam aku, nyawa unda,
tapi yang lembut, ulun pian, sampean, panjenengan, nje, matur suwun. Kada bervolume tinggi, kada capat bepandir. Orang yang capat bepandir tuh nguyak kita. Ika mana mana ya? Aku dengar kami sekolah bijak banyak. Apa orang? Emosi orang. Nah orang yang berakhlak baik, ulun dangan, pian nih isuk anak kebanjar. Ya kada juga bang kayak itu benar. Intinya nada, kosakata, pemilihan kata tuh thayyibal kalimah, nyaman didengar. Tuh orang berakhlak baik ciri-cirinya. Yang begitu itu perangai lembut, wajah berseri-seri, maolah orang betah beparak, beapik dalam bepandir, tadum bainan nas mahabbatu. Orang semakin ketujuh lawannya. Wa tata'akkadu mawaddatu. Semakin kuat rasa senang, rasa suka, rasa cinta orang lawan sidin. Tuqal atratu wa tahunu zallatu. Kalau sidin sekali berbuat salah, kada apa-apa aja orang lain. Karena orang cinta sudah. Tak salah berbuat sesuatu gin sidin tuh. Yang lain memaafkan, memaklumi, kada apa-apa, kada usah. Jangan dipikirkan. Coba orang yang memberi muar ketika berbuat kesalahan. Apa yang terjadi? Ditiwas, hapok, ikam kada pintar. Napa gerang? Asal cangko sana sini. Haro tekana kabel orang kaget. Napa gerang? Ketika gotong royong nyampat becangko, orang yang memberi muar nih. Tak cangko kabel orang kaget, kabel orang mencucuk gesan mesin banyu kah contohnya. Kaget, ditiwas orang. Orang selama ini bisu anak pecah mencari penyakit, mencari bahan nak mamai lawannya. Dapat mamai orang habis. Tapi orang nak akhlak baik jar Habib Sa'ad, tahun zallatu, kesalahannya tuh dimaklumi, dianggap remeh. Tughfar dzunubu, kada apa-apa. Ibarat 10 kabel kehapian catuk, kada apa-apa. Itu maksud sidin, dimaafkan, dimaklumi. Tustaru uyubuh, ketika berbuat salah pun orang lain menutupi. Orang baik, orang soleh, akhlak bagus, dicintai orang. Sekali berbuat aib, karena sidin manusia kan. Tegelincir berbuat satu aib contohnya, yang lain menutupi segera. Kada hendak membongkar, kada hendak menyebar aib sidin. Kada mungkin sidin kayak itu, kada usah gini kisahkan. Sidin orang baik, nah itu kayak itu. Tapi coba orang yang memberi muar ketika berbuat aib. Orang tuh sudah memberi muar, biso tuh parak pecah dah. Sekalinya berbuat aib, wah hibak grup WA disebar aibnya. Mulut ke mulut, mulut ke telinga, wah sambungan tahu. Fulan bin Fulan yang memberi muar itu berbuat sekian-sekian. Kada ditutup orang aibnya, disebar orang. Tapi orang yang berakhlak baik ditutupi. Fa idza hasunat akhlaqul insan kathura musafuhu wa qalla mu'aduh wa tasahhalat lahul umur si'abu wa lanat lahul afidatu ghidab. Apabila akhlak seseorang sudah baik, maka teman-temannya pun akan bertambah banyak. Teman-teman yang bujur, musafuh, kathura akan bertambah banyak. Wa qalla mu'aduh, musuh-musuhnya sedikit. Wa tasahhalat lahul al-umur si'ab, urusan-urusan yang ngali akan mudah dilewatinya. Banyak yang membantui. Orang banyak ketujuh. Walanat lahul afidatul ghidab. Orang lain yang tadinya sarik akan lanat menjadi lembut hatinya menghadapi orang yang akhlaknya baik. Pian nih, akhlak baik, bagus, membawa kendaraan, tegepak orang lain, rabah. Orang yang digepak tadi emosi, melepas helm, tampar juga nih. Mata picak kadang melihat, pian melepas helm lalu berseri-seri muha. Inggih pun
ulun salah. Ulun nang 100% ini kesalahan ulun semata. Kakanda tidak bersalah. Yang tadinya hendak mahampas helm kamu, aku pun salah juga. Kada purun mamamai melihat nang dilawan ini balamah badahulu. Nah itu nang dimaksud lanat lahul afidatul ghidab. Akan lembut hati nang tadinya marah murka. Hendak menampar pakai helm, sekalinya orangnya senyum. Pada gigi berdarah senyum. Ulun yang salah, semua ulun ganti kena. Berapa habis pian? Pian adalah BPJS. Tahun BPJS. Kada jadi orang sarik. Nah itulah sudah aturan main Allah Ta'ala. Orang yang berakhlak baik, berperangai bagus, musuh-musuh sedikit, perkara apapun akan mudah dilewatinya. Banyak yang membantu. Wa man sa'at akhlaquhu, dan siapa orang yang akhlaknya buruk. Lawan dari sifat-sifat yang disebut akhlak buruk. Pertama, kasar perangainya, muha parangutan. Orang lain kada ketuju beparak, kada betah, bepandir ceplas-ceplos, ikam aku, kata-kata kasar. Bakat arzakuhu, rezekinya akan sempit. Wa nas minhu fi syu'min wa bala, dan orang lain menganggap inya itu sebagai satu musibah, kemalangan, mengalihi warat orang tuh di kampung je orang. Pemandiran marudai bebarang, kasar, kuciak-kuciak mun bemamai, sampah masyarakat je orang. Wa nas minhu fi syu'min wa bala, orang kada betah nguyak. Kada sedikit mungkin mulut berdoa mudahan lekas mati. Wa huwa min nafsi fi ta'abin wa ana, sedangkan inya sendiri nang akhlak buruk tadi, inya dalam kesusahan dan dalam penderitaan karena orang lain kada mau parah. Wa amma man alana lil khalqi janibahu wahtamala sahibuhu wa latufat mu'asyaratuhu wa hasunat muhadatsatuhu ma la ilaihi al khalq wattasa'alahu rizqu wa huwa min nafsi fi rahatin wa nas minhu fi salamatin wa adraka matluba wa nala kulla amrin mahbub. Adapun orang yang berlemah lembut ketika berjumpa orang lain dan banyak bersabar ketika mana bermuamalah lawan orang, wala tufat mu'asyaratuhu, cara bergaulnya lembut, hasunat muhadatsatuhu, cara berpandarnya bagus, mala ilahil khalqu, maka orang lain akan condong mau berparak lawan inya, wattasa'alahu rizqu, rezekinya pun akan meluas, wa huwa min nafsihi fi rahatin, dan inya sendiri orang yang berakhlak baik tadi akan merasa tentram dan damai karena kadang-kadang memusuhi. Wan nas minhu fi salamatin, dan orang lain pun merasa nyaman selamat dari inya. Keberadaannya orang yang akhlak baik disyukuri oleh orang lain. Wa adrakal matlub, inya pun akan meraih apa yang dicari. Wa nala kulla amrin mahbub, dan inya akan mendapatkan segala perkara yang dikatujuinya. Simpelnya kayak ini nah, supaya pian paham. Hal yang ke-11 yang menjadi sebab rezeki lancar adalah akhlak yang baik, perangai yang bagus. Kita ambil contoh simpelnya. Ketika ada dua orang berjualan satu jualan yang sama, toko A dan toko B. Toko A ini berjualan baras, contohnya toko B berjualan baras. Toko A ini sang penjualnya nang ampun toko nang berjualan akhlaknya baik, pemandiran bagus, menyambut pelanggan, melayani sepenuh hati, baulun bepian lawan pelanggan, muhanya berseri-seri lembut bercahaya,
Pakaiannya bersih, penampilannya itu asri, nyaman, orang betah. Berjualan baras. Yang saikungnya toko B, akhlaknya buruk, kasar, pemandiran berjualan. Muha, alahan pada ulin. Wah, berjualan barang. Bepandir lawan orang lain, unda nyawa. Contohnya nih, ini contoh jelas bahwa akhlak baik menjadi sebab rezeki lancar. Kemudian melayani itu setengah hati. Takar seorang ikam jam. Contohnya nih, ketika nang kaya itu sama-sama berjalan sebulan inya berdagang baras, kira-kira pelanggan yang lebih banyak toko A atau toko B? Toko A. Napian sendiri paham itu. Kenapa? Lebih nyaman bertukar di situ. Menghadapi pelanggan cerewet, kan kadang ada juga pelanggan tuh cerewet. Tapi ini karena akhlaknya baik dari awal, tinggi. Senyum menghadapi, pahamnya lawan ibu-ibu yang menawar bihimat deh. Tinggi. Kan ada apa-apa. Ibarat kedosa berjualan baras, berjualan baju nih. Harga modal 100.000. Ada ibu-ibu nang datang entah mulai desa mana gitu nah. Bisa ada capal lah pulang. Kawalah salawi ini bajunya manja. Harga modalnya 100.000. Dijual 100 salawi. Inya menawarkan. Ditawar orang salawi. Orang yang berakhlak baik menghadapi itu kayak mana? Lembut inya menyikapi. Ada kahwa ulun aja sambil yang lu. Ada kahwa. Padahal gede-gitan. Bah lu. Tapi perangainya sudah baik dari asal menghadapi senyum. Ada kahwa jilai pian. Ngalih mencari salawi itu paling pian dapat kaos kaki aja. Sambil tertawa. Jadinya kada sakit hati yang betul-betul. Coba orang yang akhlak buruk dihadapi pelanggan yang mucil kayak itu. Salawi kawalaman. Salah. Jauh hitam. Dasar miskin ini. Gara-gara kayak itu, kada betah pelanggan betutukan. Itu contoh realnya, di mana akhlak baik bisa merubah darasnya rezeki seseorang. Pian nih bisi toko berjualan entah barang elektronik, baras, pencerekenan, pakaian, baju. Ketika mana pian dikenal sebagai penjual yang baik, tutur kata pian lembut, senyum terus. Kada pernah nang marangut, kada pernah nang kasar lawan pelanggan. Datang pelanggan menghadapi inggi. Ada yang bisa ulun bantu? Betah. Pelanggan itu ibarat toko pian nih, larang pada toko lain menjual barang tikas 10.000 lebih larang. Karena pian nih akhlak baik, aku nyaman di situ betul tukar. Marah larang sedikit pada yang lain ya. Gara-gara apa? Akhlaknya baik. Pian nih berjualan contohnya nasi uduk, nasi kuning dan yang lain. Ketika mana pian melayani orang kasar, apa bilang? Apa ibaknya? Haruan ga? Talu ga? Amun batu tukar tuh jangan duit 2.000-an. Ngalih aku itu kasar itu. Biar pian berjual lebih murah dari warung lain. 7.000-an nasi kuning pian. Di lain 10.000-an, tetap kada baik. Kenapa? Pian yang kada baik dalam melayani pelanggan. Itu kalau kita contohkan ke toko-toko, sama mereka yang berjual jasa perbaikan barang elektronik, atau jasa perbengkelan, atau jasa petukangan, pian di profesi sebagai tukang bangunan, tukang kayu dan sebagainya. Ketika mana pian jadi orang yang berjual jasa, lawan pelanggan pian kasar, orang hendak contohnya minta olahkan rumah, pian menjawab kasar, berapa gerang duit ikam? Berapa gerang duit ikam? Pina musti ini belah rumah berduit kada, dimuntungi, gara-gara nang minta jasanya tadi, anak menyewainya sebagai tukang, makan daraan wara. Lalu dikasari. Gara-gara seikung pelanggan kecewa, inya berkisah lawan yang lain.
Ini circle-nya luas, pelanggan yang kecewa tadi, bekisah lawan A, bekisah. Jangan mau ikan menyewa tukang itu mucil. Pemuntungannya kayak beginian, sampai pulang ke yang lain. Sampai lalu akhirnya menyebar di masyarakat image pian tadi, itu kada baik disewa tukang itu. Bujurai murah iya, borongannya, tapi pemuntungannya kada nyaman. Ada yang lain bagus, pemuntungan lembut katanya. Talarang pang sedikit. Hakun nang larang orang. Kenapa kayak itu? Akhlak tadi. Gara-gara sekali aja pian mengecewakan pelanggan, tersebar luas kena tuh pandiran orang. Jangan betul tukar modeng itu. Bujurai sidin tuh sudah haji. Tapi hajinya aku kira kada mabrur pang ya. Sampai hajinya dikomentari orang. Bisa kada mabrur hajinya tuh ya. Bebarang pemuntungan sidin. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini gambaran akhlak yang baik menjadi sebab rezeki lancar. Waqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam husnul akhlaq wa husnul jiwar yu'ammirani ad-diyara wa yazidani fil a'mar. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, husnul akhlaq, baiknya akhlak, wa husnul jiwar, dan baiknya dalam bertetangga, yu'ammirani ad-diyar, akan memakmurkan rumah. Baiknya akhlak dan baiknya dalam bertetangga itu akan yu'ammirani diyar, memakmurkan rumah nang ampun akhlak baik. Wa yazidani fil a'mar, dan akan menambahi panjang umur si orang nang akhlaknya baik tadi. Memakmurkan rumah tadi maksudnya melancarkan rezeki nang ampun rumah. Orang nang berakhlak baik, bertetangga lawan orang baik tadi. Kada kasar, kada menyakiti tetangga, kada mengganggu dan sebagainya. Nah, ini yang ke-11 dari kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, hal yang bisa menyebabkan rezeki lancar. Hari ini adalah majelis terakhir kita. Selanjutnya sampai Ramadan, sampai Syawal, itu majelis kita liburkan. Insya Allah aktif kembali di pertengahan Syawal. Jadi kurang lebih 1 bulan kita liburkan kegiatan majelis, karena akan memasuki bulan mulia, bulan agung, bulan ibadah, bulan Ramadan. Manfaatkan bujur bulan Ramadan ini, isi dengan kebaikan-kebaikan. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana satu fardu yang kita kerjakan bisa dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali lipat pahalanya. Satu perkara sunnah nang digawi di bulan Ramadan akan dicatat sebagai satu fardu yang telah digawi. Amal mudha'afah, amal-amal kebaikan akan dilipat gandakan. Jangan sia-siakan Ramadan dan jangan nodai Ramadan yang suci dengan perbuatan maksiat atau dosa dan kelalaian. Bujur-bujur manfaatkan. Kalau bisa jangan sampai Ramadan berlalu kecuali pian sudah sekali barang khatam Al-Quran. Targetkan dari sekarang, semangat. Ini bulan Al-Quran, bulan nuzulul Quran, khatamkan Al-Quran. Kebiasaan-kebiasaan hiburan yang di luar Ramadan yang rancak kita gawi, jangan ditambahi di Ramadan. Ada nang terbalik, di luar Ramadan inya ada hiburan-hiburan. Yang kekanakannya main PS. Di luar Ramadan. Main PS biasanya sejam 2 jam, masuk Ramadan bebanget 8-7 jam main PS. Lebih-lebih kadang sebelum masuk Ramadan sudah berniat, aku kena bulan puasa hendak menamatakan game ini itu. Wah, kacau. Niatnya kayak itu sebelum Ramadan. Bukannya harusnya niat menamatakan Quran, menamatakan game tertentu. Atau yang main game online, aku sebelum Ramadan berniat ketika puasaan kena
level gameku harus sekian. Nah ini kacau. Hiburan yang tadinya biasa aja di luar Ramadan, di Ramadan malah ditambahi. Di luar Ramadan hiburannya nonton telenovela, drakor lah, ini drama Korea, sinetron. Paling ya 3 jam sehari semalam ini hiburan di luar Ramadan. Sekali masuk Ramadan khatam berjilid-jilid film. Netflix berataan drama ditontoni. Nah ini menodai kesucian Ramadan nanti ini. Dan terakhir, yang paling fatal terjadi tahunan di bulan suci Ramadan adalah blunder dalam bukber. Tahu bukber lah. Bukber wama adraka ma bukber. Buka bersama. Banyak blunder. Zaman sekarang buka bersama ini bukan jadi acara religi lagi. Buka bersama zaman wah ini dari tahun semalam sebelum-sebelumnya. Yang harusnya acara religi keagamaan, khusyuk dalam buka puasa, menuntunkan ibadah setengah harinya puasa, malah sekarang jadi ajang bermaksiat. Buka bersama menjadi wadah untuk aneka macam pelanggaran-pelanggaran. Pertama, kebanyakan terjadi di bukber, buka bersama entah reuni alumni SMA, alumni MTS, SMP, alumni SD, atau alumni fakultas tertentu. Berencana sudah di grup WA, ayo kita bukber. Olah grupnya bukber Ramadan 2024. Dimasukkan anggota-anggota, janjian tanggal sekian, booking cafe ini. Tulakan. Jauh-jauh hari sebelum hari bukber sudah macam-macam pikiran. Aku outfitnya harus kayak ini. Tahu outfit lah, Ben? Pakaian, penampilan, baju harus yang branded. Biniannya tas harus branded. Lakiannya sepatu Jordan harus branded. HP nang larang harus. Penampilan matching. Kalau kawa HP nang paling terbaru termahal nukar di Singapura. iPhone 15 Pro Max 1 TB Singapura limited edition, padahal menyewa. Menunjukkan kepada kawanan yang akan ditemui di bukber bahwa aku sukses. Ini bahaya. Bukber menjadi ajang untuk sombong-sombongan, pamer kesuksesan. Membawa mobil nang terbagus pada minjam. Penampilan mewah, bagus. Dandanan matching. Supaya kawanan tahu aku sukses sekarang. Padahal nyewa berataan kadang. Ini satu salah dah. Apa? Tafakhur, takatur. Saling berbangga pencapaian kesuksesan, saling bersombong dengan harta dan penghasilan. Berapa gaji hikam? Oh, gajiku kada banyak, 30 juta aja. Padahal sombong ya. Nah ini bahaya nih. Apa ajar Nabi dalam hadis pernah kita belajar? Man talabat dunya halalan mukathiran mufakhiran laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Siapa orang yang mencari dunia, mencari rezeki walaupun halal, tapi tujuannya untuk bebanyak-banyakan, untuk bebangga-banggaan, beagak-agakan, bekoyo-koyoan, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Orang kayak itu ketika meninggal akan berjumpa Allah dan Allah dalam keadaan murka besar terhadapnya. Na'udzubillah min dzalik. Pertama, jaga hati ketika bukber. Kalaupun terpaksa hadir, jaga hati. Jangan menjadi ajang kesuksesan. Pakaian sederhana aja. Betapihan, baju koko, kupiah, jangan yang hanyar, kuning ada, Pak. Santai aja. Kalaupun terpaksa hadir. Yang kedua, apa? Hati-hati dalam urusan gabung lawan jenis. Bahaya nih. Bukber menjadi ajang untuk apa? Menimbulkan CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Jauh-jauh hari sebelum hari hak bukber berpikir dah, mudahan si fulanah itu datang. Yang pernah bertengger di hatiku ketika di SMA. Berpikir dah anak bertamu. Berbungas kada ya inya. Padahal sudah tahunya tuh kawin anak dah.
Tapi dengaran setan dan iblis marasuk, hendak bertemu mantan. Aku penampilan harus sukses matching supaya ia sangka telah mencampakkan cintaku. Bahlul. Sekalinya pas bukber bertamu, statusnya janda. Rusak iman langsung. CLBK, laki bini di rumah. Atau bini di rumah, anak di rumah. Akhirnya berhubungan, tahambur rumah tangga gara-gara bukber. Kenapa? Tatamu pacar bahari nang statusnya sudah menjanda. Mana pindah miyang pulang. Bahaya bukber itu. Jaga ikhtilat, jangan sampai gabung lawan binian. Kalaupun pian jadi panitia bukber alumni tertentu, pisah. Ini tempat lakian, ini tempat binian. Kadada sesi-sesi bercengkrama, rami, begayaan, apalagi sampai timbul percintaan dan sebagainya. Pisah. Yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting, bukber menjadi kesalahan fatal banyak orang. Sholat maghrib ditinggal. Banyak. Pina mesti acara religi. Buka bersama Ramadan. Kadang ada banner di belakang. Merajut tali kasih silaturahmi dalam naungan keagamaan Islami. Wah, maghrib ada. Batuntung makanan mariga berokowan bepandiran sampai adzan isya ada sembahyang maghrib. Bahnya isya tarawih pak ianya. Tarawih sunnah yang maghrib kada ikam gawi. Gana bana dosanya meninggalkan maghrib itu. Karena fardu, ikam dalam keadaan sadar, bukan gila, bukan dalam keadaan guring dan sebagainya. Ikam tinggalkan gara-gara ngobrol, berokowan, bepandiran after bukber. Itu lakiannya, berokowannya. Berokowan itu lakiannya. Biniannya ngobrol, bah makanan, nih, wah, nih sambal masih dimuntung. Bepandiran, anu kayak apa ikam masih lah ingat bahari itu hihihi ketawaan. Ikam ingat lah tuh si Anto tuh bahari hendak lawan ikam hihihi. Sampai adzan isya. Kada sembahyang maghrib. Ini fatal ini. Jadi kalaupun pian terpaksa hadir bukber, ingat nasihat ulun 3. Jaga pertama urusan hati. Jangan pian menjadi orang yang menyombongkan dengan pencapaian. Karena bisa jadi kawanan pian yang hadir tuh hidupnya katung-katung, rezekinya macet, bangkrut dan sebagainya. Bantu, bukan malah pian sombong dengan iPhone 15 Pro Max yang pian menyewa. Yang kedua, ketika bukber, perhatikan apa? Jangan ikhtilat, gabung binian jangan. Itu madhannatu fitnah, tempat fitnah, setan akan membisik dan sebagainya. Nafsu syahwat akan bergejolak ketika sudah gabung, apalagi bahari pernah ada perasaan lawan si binian tadi, tambah kacau. Yang paling fatal terakhir, yang ketiga, perhatikan sholat maghrib. Kalau perlu pian menjadi orang yang menagur kawanan lain. Ketika mana kawanan pina asik berokowan, binian bepandiran, maghrib sudah lah buhan ikam tuhaan sudah. Umur kapala 3, awak sudah mulai rematik, asam urat dilintuhut. Maghrib masih ngalih lah. Habis itu tertawaan, sekiranya kada tersinggung. Tagur, sembahyang maghrib. 3 hal perhatikan kalau terpaksa bukber Ramadan. Pertama tadi, jangan bersombongan. Jangan menjadi ajang untuk tafakhur. Yang kedua, jangan gabung lawan jenis. Yang ketiga, maghrib, perhatikan bujur. Setelah tungtung kanyang ini sembahyang maghrib, bulikan. Gak usah berjalanan kan. Berjalanan ya kita ke sini. Atau ke kafe lain pulang kita. Beristilah bepanderan nostalgia bahari-bahari. Bahaya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Nah itu sedikit nasihat karena fenomena ini terulang tahunan-tahunan. Bukber dari 1 Ramadan sampai 29 Ramadan banyak yang buka di luar. Maghrib takipai. Perselingkuhan terjadi, chat mesra dengan mantan bahari terjadi. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, kemudahan memaksimalkan Ramadan menjadi sebaik-baik bulan untuk beramal. Amin ya rabbal